Wah, saya mikir, wah kalau orang-orang lain sudah berhasil saya hasut kok malah tempatku dewe orang nganti ra krungu, ironis banget. Rasa teh ngaling-ngaling blak ke kabeh. Udah disiapkan belum makannya? Lagi disiapin. Bambu itu singgungannya dengan kesenian, kebudayaan banyak sekali. Kita semua harus ngerti tahu riwayat kemampuan dari bambu, manfaat dan lain-lain. Nah, seperti yang bilang tadi itu, tangtung, saya berhasil meyakinkan Pak Menteri PUPR sampai ke Presiden, sudah di planning suatu kali ini melihat ke pakem itu, melihat ke Perjahana, dan mulai digunakan sekarang. Magetan, bupatinya sudah membuat plan bikin hutan bambu. Wah, saya mikir, wah kalau orang-orang lain sudah berhasil saya hasut kok malah tempatku dewe orang nganti ra krungu, ironis banget. Maka saya segera ketemu Pak, kontak Pak Pun itu dan dapat tanggapan baik. Saya senang banget, Pak. Moga-moga nanti ide-ide ini bisa kita kembangkan menjadi sesuatu yang baik. Nah, ide saya itu sederhana, Pak. Saya itu kepengen mendesain adanya hutan bambu di Jogja. Karena apa? Karena saya sudah beberapa wilayah saya kunjungi di Indonesia. Hutan bambu sing temoto belum ada. Makanya saya bilang mendesain, merancang. Untuk tujuan apa? Untuk multifungsi. Pertama, aspek lingkungan hidup itu jelas dibutuhkan membuat hutan. Aspek wisata itu pasti bisa menjadi destinasi wisata kalau kita desain dengan baik. Itu untuk kunjungan Arab goes, Arab jogging track kita bikin, kuliner di sana, resort pasti bisa kalau desainnya bagus. Lalu pada aspek keekonomian itu mata rantai kemanfaatan ekonominya juga akan banyak karena hasil bambu yang sifatnya bambu produksi di situ kita melihat satu potensi ekspor yang luar biasa. Sekarang kita tahu Korea itu mendevelop tekstil dengan serat bambu, kaos-kaos itu kalau desain bambu, tekstil dari bambu, serat bambu paling top lah di dunia. T-shirt, lalu kertas jadi pulp, lalu kalau dibakar itu menjadi energi terbarukan, marketnya ekspor, tapi semua harus dengan desain yang baik. Nah, dari itu multi efeknya itu luar biasa. Memang masalahnya sekarang ketersediaan lahan dan kesediaan para profesional untuk mendesain. Kalau masalah permodalan, nah harapannya kalau misalnya pemerintah provinsi DIY welcome, mungkin bisa dipertalikan dengan planning di APBD. Untuk hal ini, kalau tanggal 2 nanti saya matur ngerso dalem dan ngerso dalem welcome, berarti jenengan dipanggil nanti. Saya bilang kalau saya sudah ketemu Pak Kuncoro gitu, itu akan menjadi sesuatu yang menarik. Aspek pembiayaan pemerintah wong yo duwe dana es. Dan ini kebudayaan tidak hanya dalam arti yang sempit mengurusan kesenian saja, tapi sampai ke masalah lingkungan hidup. Dan itu saya pikir juga seksi secara nasional, bagaimana kita memaknai kebudayaan secara luas. Itu bisa menjadi inspirasi daerah-daerah lain. Kalau daerah-daerah lain yang punya pertambangan dan bekas pertambangannya tidak diurus, lalu mengaplikasikan ide-ide dari kita ini kan satu inspirasi. Disinilah letak Jogja istimewa tadi tenan, karena inspirasi akan datang dari Jogja. Jadi nanti Pak Kuncoro bisa sependapat dengan saya menjadikan gagasan-gagasan liar ini menjadi sesuatu yang terplanning dengan baik, itu saya senang sekali. Saya itu pasti akan didongak ribuan orang karena orang akan banyak memetik kemanfaatan. Saya bersama Mas Ayus
sudah meriset pada aspek energinya, bagaimana itu dibakar menghasilkan apa, potensi ekspornya sebagai energi pengganti energi fosil itu kita sudah riset Pak, sudah start. Lalu dengan Hana sudah bicara soal aspek ketersediaan bibit-bibit bambunya dengan kultur jaringan itu, dan sekarang Pak Menteri masih berproses di PUPR untuk Hana harus mempersiapkan lahirnya hutan-hutan bambu. Pertama, catatan penting, Jogja ojo nganti ketinggalan. Wagu, wong idene saka wong Yojo, bibitnya saka Yojo malah orang melakukan apa-apa. Itu yang terpenting dari saya. Itu Pak, pembukaan dari saya. Saya Pak Kuncoro dan staf Rene, aku seneng banget. Monggo. Terima kasih Mas Butet. Jadi yang pertama saya cerita dulu kebijakannya dulu ya. Bahwa kebijakan kami ini ekosistemnya mesti terjaga, masyarakatnya berpenghidupan layak. Artinya memang kami mengutamakan untuk rakyat dulu. Kalau tadi mungkin ada investor atau apa, ini ya kami lebih cenderung ke masyarakat dulu. Semua hasil hutan kami memang pada intinya akan bisa mensejahterakan masyarakat di Jogja. Itu dulu. Sehingga ketika di Undang-Undang Cipta Kerja itu ada dua pilihan, bahwa pengelolaan hutan itu ada di badan hukum, badan usaha, dan Perdisos, maka saya akan lebih menekankan pada Perdisos. Jadi nanti, dan ini mungkin sejalan dengan Pak Jokowi ya, Pak Presiden juga lebih menekankan kepada perhutanan sosial ya. Jadi saya akan lebih mendorong yang itu dulu. Sehingga nanti ketika kita bicara tentang hutan bambu, maka bagaimana hutan bambu itu bisa dikelola oleh masyarakat melalui konsep-konsep Perdisos. Kemudian yang kedua, memang di DIY ini ada beberapa lokasi yang sudah kita cadangkan untuk lokasi bambu. Yang pertama di mana kemarin yang ada yang Penyabantu itu? Oh, di apa? Turi sama tempatnya Mbak Kemiri. Nah, di Kemiri. Hanya nanti ini di Merapi ya, di kawasan ini agak bawah Mas. Karena perintah Pak Gubernur kalau yang atas itu ya nanti akan kita kembalikan hutan menjadi hutan, gunung menjadi gunung. Nanti kembali ke gunung. Artinya kalau nanti akan memakai kawasan Merapi ya nanti agak bawah lah. Di situ juga sudah ada apa yang kita kunjungi itu di Bulak Salak. Bulak Salak itu dulu bekas tambang, kemudian tanahnya itu tanah kas desa kalau nggak keliru. Itu memang sudah sebagian ditanduri, ditanami bambu untuk kegiatan masyarakat pasar minggu. Jadi untuk kejadian pasar minggu ini kalau sama-sama nanti kita olah menjadi objek wisata atau apa ya tadi yang destinasi wisata atau apapun, saya pikir sudah baik. Kemudian satu lagi yang baru rencana belum dikerjakan itu di Pengkol. Pengkol dari mana? Sriharjo. Itu ngisor Mangunan Mas. Oh sana ya. Itu ada sekitar berapa? 7 hektar. 7 hektar. 7 hektar itu memang ada kemarin agroforestry rencananya gitu ya, sehingga nanti ada banyak tanaman. Tetapi kalau nanti bambu, karena memang kemarin itu kita buat bersap Mas, jadi pinggir kali itu kan ternyata tanaman bambu itu tidak bisa di general gitu ya, tidak bisa. Jadi bersap mundur gitu Mas. Jadi sing mburi sing arep dhewe mungkin bambu petung, kemudian mburi apa, ini baru yang sap ketiga itu yang lahan di belakangnya bisa kita manfaatkan. Nah itu juga nanti bisa dimanfaatkan sebagai bambu. Nanti tergantung nanti desainnya seperti apa. Tapi ya ini sekali lagi karena lahan di Jogja itu sempit, hanya sekitar 15.000 hektar terbagi, dan yang bambu ini akan lebih kecil lagi area ini. Tentu kalau untuk yang produksi besar-besaran kelihatannya tidak mampu, dan kita anjurkan karena nanti akan berdampak balik ke masyarakat gitu. Jadi tidak mendapatkan manfaat apapun. Jadi intinya hanya itu. Monggo aja nanti kapan kita
bisa survei ke lapangan mana yang cocok dengan konsep yang mau kita kembangkan, yang mau dikembangkan, monggo aja. Memang ide saya perhutanan sosial itu Pak. Wah, ya malah pas. Jadi saya nggak ada investor. Mana investornya Pemda DIY. Makanya saya menyarankan pakai APBD itu karena investornya APBD, ya apa pemerintah. Jadi betul-betul pemberdayaan masyarakat. Cuma karena dalam kita yang mendesain, nanti kan kita bisa sekali hutan lindung sekaligus ada hutan produksi di dalamnya. Ya bisa itu. Jadi misalnya masyarakat nandur, neng raisole ngedol, nah saya yang akan mengkonsumsi untuk kepentingan dibakar kah atau untuk kuliner lah atau gitu Mas. Jadi mesti ono gunane. Tegese nek mereka nandur ono sing tuku gitu loh Pak. Iya. Ya itu jadi klub itu berarti. Iya, jadi bisa wisata, bisa kerajinan. Betul kan Jogja kuat di kerajinannya. Kerajinan berbasis bambu banyak. Kreatif sini nih. Jadi mungkin bisa mendukung itu. Itu nanti juga bisa tempat pembelajaran wisatawan. Jadi wisata edukasi. Iya. Ajar gawe besek. Betul. Saya sederhana pernah melakukan pembinaan di Gunung Kidul ke generasi muda itu bikin sumpit dari bambu. Ternyata kewalahan. Pasar Jakarta itu kewalahan. Sumpit ada itu. Ya berarti marketnya. Bukan sumpit loh jadi bentuknya sumpit tapi pemanfaatnya tidak untuk sumpit tapi untuk sunduk bunga. Ini Jakarta banyak banget yang butuh. Ya, banyak kita create itu. Nah itu nanti artinya memang bambu itu pemanfaatannya memang luar biasa. Nah monggo nanti desainnya seperti apa ini saya manut saja kan nanti juga ada penyuluh kami yang mendampingi lebih pas seperti apa gitu. Ya nomor satu nanti kita suatu kali mengunjungi lah lokasinya di mana saja, lalu keluasan yang tersedia berapa. Nanti Hana yang saya minta menata karena ada 42 spesies bambu. Prioritinya yang mana dulu, bambu mana, di ketinggian berapa dia ideal hidup kan. Kalau yang saya makan tadi itu rebung dari Cina itu kan memang harus di utara ya, harus tinggi dia. Ya. Itu karena untuk katakanlah hutan produksi bambu yang bisa dikonsumsi rebungnya. Ini level dan memang beda-beda karakternya ya. Kalau bisa di sejumlah titik lebih menarik ya. Daerah utara ada, daerah Mangunan ada, misalnya daerah Bantul ada pun nggak apa-apa. Kalau keluasannya ideal itu berapa hektar ya Hana? Tadi kalau Pak Anggara bilang 7 kan, kalau sekelas UMKM itu 5 itu sebenarnya cukup. Apa? Pas. Punjul sidik rapopo malah apik. Punjul sidik itu nanti masih ada tanaman lengkap kok, ada tanaman mauni, lainnya. ada sonokeling, ada apa, tapi itu sebagian besar memang kosong. Bambu. Dulu bukan bambu. Oh, masih kosong. Dulu kelapa, cuman kelapanya kan mati. Ya ini mau kita budidayakan lagi untuk masyarakat. Jadi kalau nanti itu mau dikembangkan lebih real ke bambu, saya pikir lebih fokus ya Pak ya? Enggak, lebih fokus. Ya. Kalau 5 hektar bisa, artinya ya aman lah ya. Aman. Kalau selain yang dekat Mangunan, daerah Bantul ada nggak? Daerah Bantul mana ya bambu ya? Yang sudah. Tapi di luar kawasan Bapak. Di Dusun Mangir. Di Mangir ada. Sedayu. Pajangan sama Pajangan yang tahun ini. Itu hutan rakyat. Hutan rakyat ada. Masih ada lahannya kosongnya juga. Kalau mboten, jadi ke sekitar pinggiran bantaran sungai. Jadi kami lebih ke konservasi. Oh. Gitu. Jadi di sekitar bantaran sungai. Di sini sungai-sungai. Progo apa? Kalau Bantul itu masuk Oyo nggih. Ada yang Mangir itu ke arah Progo, tapi kok yang di Pajangan itu kalau nggak salah masuknya Oyo atau Pak gitu, saya lupa kok. Iya. Kalau Pajangan itu Opak ya, Opak. Kalau Oyo gimana? Kalau yang untuk pinggir sungai itu gimana? Cocoknya bambu apa itu? Kalau bicara pinggir sungai itu kan artinya komunitas
komunitas atau kita itu kan bicara dari sisi konservasinya Pak. Oke. Jadi kalau misalnya dimanfaatkan itu hanya ada dua hal, satu bisa menjadi isu menjadi jauh lebih negatif, atau penanaman itu harus berlapis sehingga lapis yang kedua dan atau yang ketiga yang mungkin bisa dimanfaatkan. Yang saya cerita tadi, jadi memang idealnya itu kalau itu pinggir sungai itu bersab. Ya. Selain menimbulkan apa tadi dampak itu juga bermanfaat untuk menahan erosi. Ya. Dan itu penyimpan air ya, Betul. itu bagus. Ya. Sehingga untuk lahan-lahan yang agak kritis memang kita tanami. Mungkin misalnya dapat lahan di daerah das, kan bersab itu kalau kami menyarankannya yang pinggir sungai itu yang datang lebih ringan. Jadi seperti ampel segala macam, karena kalau rumpun besar seperti petung segala macam terjadi erosi kan malah menimbulkan kerusakan lingkungan di tanah. Malah mengganggu ya. Jadi ketika misalnya Pak tidak memanfaatkan dari petungnya, maksudnya kan petung itu kita tanam di lapis belakang. Di atas tuh, di tanah tuh. Ya, lapis kedua dan ketiga Setelah itu, setelah pinggir sungai, jadi berlapis kan. Semakin jauh dari sungai. Sehingga isu terkait dengan lingkungan waktu dilakukan pemanenan kan tidak ada. Karena yang diambil kan lapis yang jadi nilai konservasi tetap terjaga dari lapis pertama. Kalau misalnya Bapak dapat lahannya di daerah das. Ini yang pengkol ini nanti begitu. Jadi pengkol itu nanti tetap bersab 3, tapi itu tidak memakan lahan yang luas kok. Jadi artinya agak mepet gitu tidak masalah. Belakangnya baru bisa kita manfaatkan. Kalau infrastruktur jalan rayanya sudah bagus. Pinggir jalan itu. Pinggir jalan, dan itu gini karena ini juga seniman ya. Di sana itu ada sejarah untuk pos bandar kayu zaman Belanda. Jadi kayu di Gunung Kidul itu di kelek itu, ikut keleknya bau, itu dialirkan lewat itu. Terus di situ ada ada pelabuhannya, dermaganya, ada dermaga. Menarik jadi ada sejarahnya, kemudian ya itu memang dulu mau kita kembangkan seperti itu ya. Di Pengkol itu akan kita kembangkan destinasi wisata selain untuk konservasi, juga untuk memanfaatkan bambu. Kalau nanti kita tanami bambu juga ada sejarahnya. Wah, menarik. Terus oleh UGM mau dijadikan sebagai wisata kerang. Banyak monyet kan? Di mana ini? Iya di sini, Sriharjo itu, di Pengkol itu. Kemudian kita kerjasama untuk membentuk KTH dulu. KTH itu apa? Kelompok Tani Hutan. Oke. Jadi itu sebagai organisasi yang kami titipi untuk merawat itu gitu. Oke. Nah, bantuan-bantuannya bisa masuk di situ. Gitu. Saya kalau misalnya saya ke sana itu saya sebagai sebuah lembaga atau person? Person nggak masalah. Nanti dengan Bu Titi itu, dengan Bu Kepala Desa, nanti kita rembukan aja mau membuat seperti itu dengan melibatkan masyarakat sana di bawah bimbingan di sini yang mau seperti apa, nanti terus bikin KTH. Nah, KTH itu struktur organisasinya kayak apa ya? Pengawas ada, kemudian Dari ketua, sekretaris. Ya seperti daun samrok itu loh, ketua, sekretaris, bendahara, ada liane konco-koncone dhewe. 15 orang. Badan hukumnya apa? Yayasan atau hanya diketahui kepala desa saja. Oh gitu ya. Saya itu memaknai kebudayaan bukan hanya soal kesenian saja, tapi kebudayaan itu dalam arti yang sangat luas, termasuk masalah lingkungan hidup. Itu sebabnya terpikir oleh saya untuk menyiapkan satu hutan bambu. Karena kita tahu semua, bambu itu nilai kemanfaatannya sangat banyak, dan itu akan melahirkan efek gedok tular, efek sosial, efek domino yang sangat luas, membawa manfaat yang sangat luas untuk masyarakat, baik pada aspek
lingkungan hidup, aspek keekonomian, dan aspek keseniannya. Karena dari bambu kita bisa mempunyai bahan baku utama untuk media berekspresi di bidang kesenian. Pada aspek ekonomi, jelas, karena dari bambu kita bisa mendapatkan rebung-rebung untuk material kuliner yang inovatif. Jadi seluruh pemikiran-pemikiran yang inovatif, yang kreatif, bisa kita mulai dari kalau kita mempunyai hutan bambu. Dan saya sangat senang, karena hari ini sudah bisa diskusi dengan kawan-kawan dari Dinas Kehutanan DIY, dan kawan-kawan di kehutanan memberikan support atas ide menciptakan hutan bambu di daerah istimewa Yogyakarta. Gitu saja, salam inovasi.